Saat membuang pedang pahlawan kuno dan memusnahkan semua orang di keluarga kuno, Chu Feng tidak duduk diam dan mulai mengatur formasi. Ketika semua orang di keluarga kuno meninggal, formasi Chu Feng juga selesai. Formasi megah menyelimuti langit berbintang dalam sekejap. Pada saat yang sama, Kepala Wolong Wuzong, melalui formasi pertahanan, berkonsentrasi mengamati situasi pertempuran antara Chu Feng dan Pak Tua Rui. Dia juga melihat dengan matanya sendiri pemandangan di mana Chu Feng memusnahkan jutaan penjajah dari keluarga kuno. Dan dia tahu bahwa Chu Feng baru tiba di medan perang setelah sepenuhnya membatasi gerbang penghalang khusus. Akibatnya, sebagian besar hatinya yang menggantung akhirnya jatuh, dan senyuman santai muncul di bibirnya. Tuan Wolong, apa yang terjadi? Senyuman ini diperhatikan oleh penguasa suci lembah suci. Sejak ini terjadi, ini adalah pertama kalinya dia melihat senyuman di wajah Master Sekte Wolong. Terlebih lagi, senyuman ini begitu campur aduk dan penuh dengan berbagai emosi. Semuanya, kenapa tidak datang dan melihatnya bersama? Saat pemimpin Wolong Wuzong berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Menggantung di seluruh Zhu Tianhe dan langit setiap dunia, formasi mata seperti cermin. Pada saat yang sama, gambar lokasi Chu Feng saat ini muncul. Melihat pemandangan itu, semua orang kaget. Perbedaan antara langit berbintang dan dunia adalah tidak ada gravitasi di dalam kehampaan. Kecuali jika dimanipulasi dengan sengaja, semua benda akan melayang di langit berbintang. Dan pemandangan dalam gambar itu sebanding dengan api penyucian, bahkan mereka yang ikut serta dalam banyak pembunuhan pun akan merasa mati rasa saat melihat pemandangan ini. Darah dan mayat yang dimutilasi terlihat di mana-mana, banyak sekali hingga membentuk lautan. Setidaknya dalam lingkup gambar, ujung jenazah tidak terlihat sama sekali. Di tengah gambar terdapat dua sosok, seorang pemuda dan seorang lelaki tua. Kedua orang ini mendukung semua orang. Chu Feng. Meski hanya tampak belakang, banyak orang yang mengenali bahwa itu adalah Chu Feng. Tentu saja, lebih banyak orang yang tidak yakin siapa orang ini. Tapi dibandingkan dengan pria ini, mereka ingin tahu dari mana datangnya begitu banyak orang mati. Sementara semua orang bingung, suara pemimpin Wolong Wuzong menyebar ke seluruh dunia melalui formasi. Semuanya, barusan, formasi pertahanan telah ditembus. Penjajah dari luar dunia membobol jutaan kultivator bela diri dan spiritualis dunia, termasuk para dewa puncak. Semua orang ketakutan saat mendengar ini. Belum lagi para dewa puncak, hanya dewa kelas 1, di mata mereka seperti dewa. Jika makhluk seperti itu masuk, siapa yang bisa menghentikannya? Namun kata-kata Wolong Wuzong masih bergema. Pada saat kritis ini, Chu Feng dan Pak Tua Rui, yang telah lama meninggalkan Tianhe, kembali untuk membunuh jutaan penjajah luar angkasa. Terutama Chu Feng, dia mengerahkan kekuatan mata formasi untuk menemukan kekurangan lawan, sehingga penyusup dari dunia luar dapat melewati gerbang penghalang formasi pertahanan dan dibatasi sepenuhnya. Krisis ini telah teratasi. Pemimpin Wolong Wuzong selesai berbicara. Baru pada saat itulah semua orang menyadari betapa berbahayanya situasi yang baru saja terjadi. Untungnya, ada Chu Feng. Chu Feng lah yang menyelamatkan Zhu Tianhe dan menyelamatkan mereka. Saudara Chu Feng, bagus sekali. Chu Feng, Chu Feng, Chu Feng. Di dunia mata formasi, Long Tianhui adalah orang pertama yang berteriak, dan kemudian nama Chu Feng bergema di seluruh mata formasi. Namun nyatanya, tidak hanya dunia Zhenyan, tapi seluruh dunia Zhu Tianhe, nama yang sama sedang bergema saat ini. Dan dunia dengan jumlah penduduk terbanyak, pemimpin Wolong Wuzong dan lainnya, memiliki suara paling keras. Hanya orang-orang yang mengangkat tangan dan berteriak menyebabkan langit dan bumi bergetar. Adegan inilah yang ingin dilihat oleh kepala Wolong Wuzong. Mengapa dia tidak menunjukkan pemandangan itu kepada semua orang ketika keluarga kuno pertama kali membuka gerbang pesona?
Melihatnya saat itu hanya akan mengganggu moral militer dan membuat dunia putus asa. Coba pikirkan, meskipun orang-orang itu telah berubah menjadi mayat, ketika dia menyebutkan bahwa di antara orang-orang itu, terdapat para dewa puncak, hal itu dapat menimbulkan ketakutan di dunia. Ini adalah kekuatan para dewa yang mengintimidasi. Demigod tidak berarti apa-apa bagi Tianhe lainnya. Namun di Zhou Tianhe, itu adalah legenda, dewa, eksistensi yang hanya ada dalam imajinasi dunia. Jika dia menunjukkannya pada mereka saat itu, dia bahkan akan kehilangan semangat juangnya yang tersisa. Adapun untuk menunjukkannya kepada dunia sekarang, hal yang sama juga berlaku. Krisis terselesaikan dan sang pahlawan muncul. Ini juga merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Ini bukan untuk memamerkan perbuatan Chu Feng. Sebaliknya, kami ingin menggunakan perbuatan Chu Feng untuk menginspirasi orang, sehingga orang di dunia dapat menggunakan formasi tersebut agar lebih bersemangat dan termotivasi. Semuanya, perang untuk melindungi tanah air kita belum berakhir. Chu Feng dan Pak Tuarui melakukan bagian mereka. Kami juga melakukan bagian kami. Zhou Tianhe adalah rumah bersama bagi kita semua. Tidak peduli seberapa kuat atau kecilnya kita, selama kita mempertahankan peluang Zhou hari ini, itu akan menjadi penghargaan bagi kita semua. Begitu pemimpin Wolong Wuzong mengucapkan kata-kata ini. Hal ini langsung menimbulkan respon yang antusias, terlihat jelas bahwa banyak usaha yang telah dikeluarkan, namun kini setelah semua orang mengaktifkan formasi, mereka nampaknya menjadi lebih termotivasi dari sebelumnya. Teman kecil Chu Feng, ada apa? Pak Tuarui akhirnya bertanya. Beberapa waktu telah berlalu sejak Chu Feng memusnahkan semua orang di keluarga kuno. Tapi setelah memusnahkan semua orang, Chu Feng terus menatap ke depan dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Pak Tuarui juga mengamati bahwa formasi yang diatur Chu Feng bukanlah formasi pembatasan sederhana, melainkan sangat istimewa. Tapi dia tidak bisa melihat formasi seperti apa itu. Saya benar-benar tidak tahu, jadi saya bertanya. Tidak ada apa-apa. Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, tapi menurutnya tidak ada gunanya memberitahu lelaki Tuarui. Chu Feng telah sepenuhnya membatasi gerbang pesona. Meski belum ditutup, gerbang pembatas tersebut tidak akan terus menerobos. Puncak para dewa adalah batas dari gerbang penghalang ini, dan mustahil untuk memasuki alam dewa sejati. Tapi Chu Feng telah lama memperhatikan bahwa sejak gelombang pertama alam yang mulia masuk, semua orang dari keluarga kuno yang datang kemudian datang. Mereka semua memiliki kekuatan formasi. Kekuatan formasi itu tidak hanya memungkinkan para dewa puncak dari keluarga kuno untuk meningkatkan budidaya mereka ke alam dewa sejati dengan mengorbankan kematian. Ada lapisan kekuatan lain yang tidak bisa dilihat oleh Chu Feng, yaitu berintegrasi ke dalam formasi pertahanan. Dan integrasi ini tidak dapat dihentikan. Pada awalnya, kelompok yang mulia pertama yang masuk menggunakan formula ajaib mereka sendiri untuk mengintegrasikan kekuatan mereka ke dalam formasi pertahanan. Namun kemudian Chu Feng menemukan bahwa setelah mereka mati, kekuatan tersebut secara otomatis akan diintegrasikan ke dalam formasi, dan integrasi tersebut akan menjadi lebih rahasia. Ini juga alasan mengapa Chu Feng membentuk formasi besar setelah membunuh mereka tadi. Chu Feng ingin mencoba menutup kekuatan yang dibawa orang-orang itu dan mengintegrasikannya ke dalam formasi pertahanan. Tetapi bahkan formasi yang dibuat oleh Chu Feng tidak berguna. Jadi dia mengamati dengan cermat dan ingin melihat apakah dia dapat mengamati sesuatu dari jarak dekat melalui mata surgawinya. Sayangnya tidak ada yang ditemukan. Itu adalah kekuatan yang melampaui pemahamannya saat ini. Jika itu dia tidak akan takut. Tapi sekarang di belakangnya ada kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh sungai bela diri leluhur. Hal ini membuat Chu Feng sangat tidak nyaman.